Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Wilda Mahdalia dengan nomor NPM 214620011. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, kelas magang A tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ukuran penyimpangan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah statistik. Ukuran penyimpangan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tinggi rendahnya perbedaan data yang diperoleh dari rata-ratanya. Ukuran penyimpangan digunakan untuk mengetahui luas penyimpangan data. Dua variabel data yang memiliki min sama belum tentu memiliki kualitas yang sama, tergantung dari besar atau kecil ukuran penyebaran datanya. Ada beberapa macam ukuran penyebaran data, namun umumnya digunakan adalah data deviasi. Adapun macam-macam dari ukuran penyimpangan. Yang pertama ada jangkauan atau range, yang kedua yaitu simpangan rata-rata, yang ketiga simpangan baku, keempat yaitu varians, dan yang terakhir yaitu koefisien variasi. Nah, untuk yang pertama yaitu jangkauan. Jangkauan merupakan perbedaan antara data terbesar dengan data terkecil yang terdapat pada sekelompok data. Salah satu ukuran statistik yang menunjukkan jarak penyebaran data antara nilai terendah atau X-min dengan nilai tertinggi atau X-max. Nah, adapun di sini rumusnya untuk data tidak berkelompok yaitu range sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, dan untuk data kelompok yaitu range sama dengan batas atas kelas tertinggi dikurangi batas atas kelas terendah. Nah, di sini ada contoh soalnya. Saya ambil dari data nilai UAS statistik kelas A, di mana 90, 80, 70, dan sampai yang terakhir yaitu 70, dan kelas B yaitu 80, 80, 75, dan yang terakhir yaitu 60. Nah, langkah-langkah untuk menjawabnya, kita terlebih dahulu mengurutkan data nilai dari yang terkecil sampai dengan yang tertinggi, di mana yang terkecil yaitu 50, 70, dan yang tertinggi yaitu 100. Nah, kita urutkan terlebih dahulu. Setelah itu kita baru memasukkan rumusnya. Untuk rumusnya itu kan dimana nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, untuk kelas A, nilai terbesar dari kelas A yaitu 100 dan nilai terkecilnya yaitu 50. Jadi 100 diambil 50 dan hasilnya yaitu 50. Nah, untuk yang kelas B juga kita menggunakan langkah dan cara yang sama pada kelas A. Selanjutnya yaitu contoh dari data kelompok. Nah, di sini sudah terdapat tabelnya. Kita terlebih dahulu mencari nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah yaitu dengan cara 20 ditambah 24 dibagi 2 dan hasilnya yaitu 22. Selanjutnya yaitu 25 ditambah 29 dibagi 2 hasilnya itu 27, dan sampai yang terakhir yaitu 45 ditambah 49 hasilnya itu 47. Nah, untuk cara yang pertama kita cari terlebih dahulu nilai tengah kelas terendah. Nah, karena di sini sudah ada data nilai tengahnya, kita ambil saja, bisa mengambil langsung dari data nilai kelas terendah yaitu dimana terdapat pada di awal yaitu 22, dan nilai tertinggi yaitu ada pada yang terakhir yaitu 47. Jadi nilai tengah kelas tertinggi dikurangi nilai tengah kelas terendah. Jadi 47 dikurangi 22 hasilnya yaitu 25. Dan cara yang kedua yaitu tepi bawah kelas pertama, di mana 20 dikurangi 0,5 hasilnya 19,5. Dan tepi bawah kelas terakhir yaitu 49 ditambah 0,5 hasilnya yaitu 49,5, di mana yaitu tepi bawah kelas terakhir dikurangi dengan tepi bawah kelas pertama. Jadi 49,5 dikurangi 19,5 dan hasilnya yaitu 30. Nah, dari dua cara tersebut hasilnya memang berbeda, tetapi diharapkan dapat memberikan gambaran perkiraan jangkauan dari kumpulan data tersebut. Selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata
merupakan rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Keseimbangan rata-rata termasuk ke dalam ukuran penyebaran data seperti halnya varians dan standar deviasi. Kegunaannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh nilai dari penyimpangan dari rata-ratanya. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Ini untuk rumus data tunggalnya dan ini untuk data kelompoknya. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Di sini saya melanjutkan dari tabel sebelumnya, yaitu untuk selanjutnya kita mencari FI. Selanjutnya kita mencari FI ini dikali dengan XI. FI merupakan frekuensi dikali dengan XI yaitu nilai tengah. Jadi 4 dikali dengan XI yaitu 22, hasilnya 88, dan sampai selanjutnya yaitu 4 dikali 47, hasilnya 188. Setelah itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasilnya yaitu 1400. Nah, setelah itu kita terlebih dahulu mencari rata-ratanya. Untuk rumus rata-rata yaitu X bar dikurangi jumlah FI dikali XI, atau sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma FI atau jumlah frekuensi. Nah, selanjutnya yaitu kita masukkan dimana jumlah FI dikali XI nya itu 1400 dikali dengan jumlah frekuensinya yaitu 40, dan hasilnya itu 35. Nah, setelah kita mendapatkan rata-ratanya, selanjutnya kita lanjutkan ke tabel selanjutnya, yaitu dimana nilai mutlak XI dikurangi dengan X bar. Jadi nilai mutlak XI ini dimana XI 22 dikurangi X barnya yaitu 35, hasilnya itu min 13 karena di sini adalah nilai mutlak jadi positif 13. Nah, selanjutnya yaitu 27 dikurangi 35, hasilnya negatif 8 jadi 8. Selanjutnya yaitu sampai dengan yang terbawah atau terakhir yaitu 47 dikurangi 35 dan hasilnya 12. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buat tabel untuk frekuensi dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar. Nah, frekuensi ini kita ambil dari sini 4 dikali dengan nilai mutlak XI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar ini kita ambil dari sini, yaitu 4 dikali 13, hasilnya itu 52, dan sampai yang terakhir yaitu 4 dikali 12, hasilnya itu 48. Dan setelah itu kita jumlahkan dan mendapatkan hasil 248. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumusnya, dimana rumusnya yaitu jumlah FI dikali nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi dengan jumlah FI, dimana yaitu 248 dibagi 40 dan menghasilkan 6,2. Nah, ini hasilnya dan ini rumus yang terakhirnya. Selanjutnya yaitu kita kesimpangan baku. Kesimpangan baku merupakan nilai statistik yang sering digunakan dalam menentukan kedekatan seberapa data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan min atau rata-rata nilai dari sampel. Semakin rendah nilai standar deviasi, maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, artinya semakin lebar rentan variasinya. Nah, di sini juga ada rumusnya. Rumus untuk simpangan untuk kesimpangan baku data tunggal sampel, dan ini untuk populasinya, ini untuk data kelompoknya, di sini untuk sampel dan ini untuk populasi. Nah, yang membedakan sebenarnya sama aja rumusnya, namun yang membedakannya itu pada simpangan baku ini tidak terdapat nilai mutlaknya, terus tidak terdapat untuk rata-ratanya itu tidak ada kuadratnya, sedangkan pada simpangan bakunya ada, dan pada simpangan baku ini menggunakan akar.
Selanjutnya yaitu ini pada contoh soalnya. Contoh soalnya Wilda gunakan juga dari data tabel yang sebelumnya. Tetapi setelah kita menemukan nilai tengah ini, kita selanjutnya yaitu membuat tabel untuk XI dikurangi dengan X bar. XI ini yaitu dari 22, X barnya karena kita sudah menemukannya yaitu hasilnya 35, jadi 22 dikurangi 35 yaitu hasilnya min 13. Selanjutnya yaitu 27 dikurangi 35 hasilnya yaitu min 8 sampai dengan yang terakhir yaitu 47 dikurangi 35 dan hasilnya yaitu 12. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, XI dikurangi X bar ini kita kuadratkan saja dari tabel yang ini, dimana min 13 dikuadratkan hasilnya yaitu 169 ini, dan seterusnya sampai 12 dikuadratkan hasilnya yaitu 144. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat. Nah, FI ini kita kalikan dengan nilai yang ini yaitu 169 dan hasilnya itu 676. Dan selanjutnya sampai dengan yang terakhir yaitu 4 dikali dengan 144 dan hasilnya yaitu 576. Dan mendapatkan hasil yaitu dari menjumlahkan ini hasilnya itu 2140. Selanjutnya kita masukkan kepada rumus yang dimana akar jumlah dari frekuensi dikali XI dikurangi X bar kuadrat dibagi dengan N. Jadi akar dari 2140 dibagi 40 hasilnya yaitu agar 53,5 dan akar dari 53,5 yaitu 7,31. Selanjutnya yaitu kita ke varians. Nah, ini merupakan rumus dari varians data tunggal dan ini merupakan rumus dari varians data kelompok. Nah, untuk selanjutnya yaitu koefisien variansi. Koefisien variansi merupakan suatu ukuran variansi yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang mempunyai satuan yang berbeda. Jika membandingkan berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang berbeda, maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran penyebaran yang sifatnya absolut. Suatu perbandingan antara simpangan baku dengan nilai rata-rata dan dinyatakan dengan persentase. Nah, di sini ada rumusnya. Untuk rumusnya itu koefisien variansi sama dengan simpangan baku dibagi dengan rata-rata dikali 100%. Nah, mungkin cukup sekian dari Wilda. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.